Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa langkah selanjutnya setelah lulus seleksi P3K 2023. Dan disini nanti apa saja berkas yang wajib kita siapkan untuk nantinya kita sebagai bahan untuk melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan secara paperless. Tentunya nanti akan sama antara P3K guru, kemudian P3K teknis maupun juga P3K kesehatan. Setelah kita login dan kita dinyatakan lulus, maka nanti akan ada dua opsi, yaitu kita lanjut pengisian DRH dan juga mengundurkan diri. Dan nanti kita akan mengacu pada buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2023, teman-teman. Nah, kira-kira apa saja yang wajib kita siapkan dan langkah selanjutnya apa setelah kita lulus seleksi P3K 2023, dikarenakan kita nanti akan segera melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan ya pada link pengisian DRH dan pemberkasan secara paperless. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti teman-teman, meskipun kita sampai saat ini banyak sekali daerah yang belum pengumuman, sebenarnya pengumuman kelulusan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Nah, teman-teman nanti dipantau yaitu akun SSCSN dan juga portal instansi, yaitu maksimal tanggal 15 Desember 2023. Nah, setelah kita dinyatakan lulus seleksi pada tanggal 15 Desember ini, maka selang sehari setelahnya, yaitu tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ini nanti kita akan melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan, teman-teman. Dan nantinya kita awalnya akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu pada tanggal kurun waktu tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu kita lulus seleksi P3K 2023. Kita ambilkan contoh lulus seleksi P3K guru 2023. Nah, setelah kita dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 pada tanggal 15 Desember, maka selang seharinya ini nanti kita akan melakukan pengisian DRH ya. Ini nanti sudah akan mulai. Kalau misalkan di sini kita lihat ya, yaitu tampilan pengumuman setelah kita lulus, maka tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Nah, jadwal pengisian DRH itu adalah di sini, yaitu tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023. Mulai dari tanggal 16 Desember 2023 ini nanti akan ada link baru pada akun SSCSN kita. Nah, linknya itu adalah kurang lebihnya seperti ini, yaitu di sini ada opsi ya, yaitu apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan. Kemudian di sini akan ada dua opsi, yaitu iya dan juga tidak. Kalau misalkan kita pilih iya, maka kita nanti akan bisa yaitu melanjutkan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan ya. Dan juga di sini nanti kita akan bisa mengunduh yaitu buku petunjuk pengisian DRH P3K 2023. Kemudian di sini nanti juga akan ada opsi tidak. Kalau misalkan teman-teman ini memilih opsi tidak, artinya saya ingin mengundurkan diri, maka teman-teman nanti akan diarahkan menuju ke link baru untuk mengunduh surat pengunduran diri ya. Kemudian setelah itu nanti diisi, diupload, maka teman-teman resmi untuk mengundurkan diri, teman-teman. Dan kira-kira untuk langkah berikutnya setelah kita lulus ini yang perlu kita siapkan ini apa saja? Tentunya di sini kita harus pantau di akun SSCSN masing-masing dan juga pengumuman resmi dari masing-masing BKPSDM di instansinya, teman-teman. Kita ambilkan saja contoh, yaitu pengumuman daerah yang sudah mengumumkan kelulusan P3K. Misalkan adalah pengumuman kelulusan P3K teknis, namun di sini nanti untuk langkah selanjutnya ini akan sama dengan langkah selanjutnya setelah pengumuman P3K guru, kemudian atau mungkin juga P3K kesehatan, ataupun juga di instansi lainnya. Ya, benar disampaikan bahwasanya peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K ini adalah dapat bergabung pada grup WhatsApp ya. Nah, tentunya nanti di daerah masing-masing teman-teman akan ada link grup WhatsApp ataupun juga Telegram untuk memudahkan nantinya koordinasi, teman-teman. Jadi pemberkasan ini teman-teman wajib untuk yaitu bergabung ke grup WhatsApp di daerah masing-masing ya. Nanti sebagai pusat informasi dan juga tanya jawab ketika teman-teman melakukan pemberkasan itu nanti ada kendala. Dikarenakan dari satu instansi kalau misalkan ada satu saja yang telat, ini nanti semuanya juga akan telat, teman-teman. Jadi nanti untuk
pengusulan NIP3K itu secara kolektif, artinya seluruh peserta ini harus selesai tepat waktu ya. Kalau misalkan kita pemberkasannya seluruhnya kompak dan juga kita itu sudah selesai di awal, maka SK itu juga akan berpotensi segera diberikan teman-teman. Karena pada dasarnya di sini untuk pemberkasan atau pengisian DRH itu sebagai dasar untuk pengajuan nomor induk P3K. Kemudian NP3K Pertek BKN diberikan dari Kartek BKN masing-masing, kemudian diserahkan kembali ke Pemda untuk nantinya dicetakkan, yaitu SK P3K. Setelah kita punya SK P3K, kita mendapatkan SPMT, kemudian kita bisa bertugas dan juga mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangannya kan. Dan selanjutnya di sini disampaikan juga, yaitu untuk peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K, maka berikutnya ini agar mengisi daftar riwayat hidup ya, atau pengisian DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCSN masing-masing. Untuk tutorial lengkapnya sudah saya sematkan di kartu video ini. Mungkin teman-teman ingin sebagai gambaran ya, untuk pemberkasan itu seperti apa, pengisian DRH itu seperti apa. Di sini sudah saya sediakan video yang durasinya 1 jam lebih ya. Namun nanti ketika sudah dimulai pengisian DRH di tahun ini, insya Allah nanti akan saya berikan tutorial yang secara live-nya ya, yang terbaru. Nah, di sini nanti untuk pengisian DRH di akun SSCSN itu adalah pada tanggal, yaitu sesuai dengan jadwal ya, yaitu mulai dari tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2023. Nah, teman-teman pastikan di masa-masa pengisian DRH ini nanti jangan sampai telat ya. Artinya kalau misalkan teman-teman punya kegiatan lain, silakan itu didahulukan untuk yang pemberkasan ini teman. Jadi yang lain itu istilahnya dendekne gitu ya. Nah, kemudian terkait tentang kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan, ini sudah dipaparkan juga pada poin yang ke-8, yaitu kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta itu adalah terdapat berikut ini teman, yaitu yang pertama yaitu pas foto terbaru ya. Jadi yang pertama itu pas foto terbaru menggunakan atasan kemeja warna putih polos dengan latar belakang warna merah. Kemudian wanita yang berkerudung menggunakan kerudung warna hitam polos dan tidak berkerudung, rambutnya ini tidak boleh menutupi telinga ya. Dan ini adalah merupakan hasil foto studio, bukan dari aplikasi editing. Pastikan untuk hal yang penting seperti ini kita jangan bermain gambling ya, yaitu kita pastikan foto kita seluruh berkasnya ini kualitasnya yang terbaik teman. Dikarenakan nanti kalau misalkan kita sudah diajukan sampai di kantor regional BKN masing-masing, nanti kurang detail ya, atau kurang sesuai persyaratan, maka nanti datanya akan dikembalikan ke Pemda untuk dilakukan perbaikan. Kalau misalkan ada banyak perbaikan, tentunya nanti juga akan menjadi batu sandungan ya untuk teman-teman satu instansi tersebut demi kelancaran untuk proses penerbitan NIP3K-nya. Dan kemudian yang dipersiapkan berikutnya ini adalah ijazah asli yang digunakan untuk melamar P3K ya pada formasi masing-masing. Ini adalah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ini adalah sudah ada ketentuannya kan. Kemudian berikutnya transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar, kemudian juga hasil cetak printout. Nah, untuk yang B dan C ini adalah pokoknya semua berkas ini scan-nya dipastikan menggunakan mesin scanner ya, jangan pakai mesin scanner di HP. Pastikan untuk seluruhnya performanya ini yang prima ya. Nah, kemudian di sini hasil cetak atau printout DRH atau daftar riwayat hidup yang diunduh di SSCSN. Jadi prosedurnya gini, setelah kita lulus itu kan kita mengisi DRH ya. DRH itu ada DRH perorangan, kemudian ada DRH riwayat. Nah, DRH perorangan dan riwayat setelah kita isi semuanya, maka berikutnya di sini nanti kita unduh filenya. Kita unduh, kemudian kita cetak, kita tanda tangani, kemudian kita scan, kita upload lagi dan dibumbui dengan materai 10.000. Ini adalah nanti juga menggunakan e-materai teman-teman. Nah ini, nanti untuk tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini sebagai gambaran. Nah ini adalah tanggalnya nanti untuk DRH itu antara tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari ya. Jadi kita harus cermat nih, jangan sampai kita teledor teman. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dibumbui materai 10.000 materai ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nanti keperluannya itulah untuk pemberkasan P3K atau pengangkatan P3K, ASN P3K ya. Tentunya ini nanti akan berbeda dengan yang dulu sudah kita dapatkan teman ketika melakukan pendaftaran. Dan ini adalah sudah ditentukan, yaitu untuk keterangannya ini adalah keperluan persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Jadi bukan lagi persyaratan untuk mendaftar ya, tapi untuk diangkat karena sudah lulus kita nih. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
Nah, ini adalah untuk keperluannya juga sama, yaitu persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Untuk SKCK ini adalah minimal setingkat Polres ya. Jadi nggak boleh kita tuh cari SKCK dari Polsek ya, tapi dari Polres level kabupaten kota. Kemudian terkait tentang surat keterangan sehat, ini adalah kalau di daerah kami itu diarahkan menuju ke RSUD ya. Jadi bukan di puskesmas, di rumah sakit umum pemerintah. Kemudian untuk peruntukannya ini adalah diangkat menjadi P3K persyaratan ya. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Ini adalah dari dokter atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu, dan juga keperluannya ini adalah persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Selanjutnya seluruh berkas ini nanti dipindai atau scan melalui mesin scanner ya. Jangan memakai mesin scanner HP atau aplikasi HP ya. Dan dokumen asli dengan tidak terpotong, tidak miring, atau harus terbaca dengan jelas ya. Kalau misalkan ada lebih dari satu halaman, ini dapat digabung menjadi satu file. Kalau misalkan nanti teman-teman itu ada materinya ya, materinya itu jangan sampai keliru ya. Jadi kita gabung dulu, barulah kita bubuhi materai. Jangan di bubuhi materai dulu baru kita gabung, itu nanti nggak akan bisa diupload ya. Sama halnya dengan pendaftaran kemarin teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk poin ke-10, yaitu apabila dokumen sudah tersedia pada pengisian DRH, ini dapat menggunakan dokumen yang tersedia tersebut kecuali ada perbaikan dokumen yang sesuai. Kemudian petunjuk pengisian DRH ini nanti akan disampaikan melalui akun SSCSN seperti tadi yang sudah kita tunjukkan. Nanti akan ada link baru untuk kita mengunduh buku petunjuknya. Kemudian apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ini nanti peserta yang lulus seleksi di sini tidak mengisi DRH atau tidak memenuhi melengkapi pemberkasan ya, ini nanti maka bersangkutan itu tidak dapat memenuhi syarat. Artinya dia dianggap mengundurkan diri teman sebagai P3K, dan ini perlu kita cermati jadwal itu jangan sampai keliru ya, jangan sampai telat lah pokoknya. Kemudian jika ada peserta yang telah lulus seleksi kemudian di sini milih mengundurkan diri, maka wajib mengunggah surat pengunduran diri ya, yang telah ditandatangani dengan e-materai 10.000. Yang tadi untuk linknya itu di link pengisian DRH, nanti untuk mengunduh surat pengunduran diri. Kemudian di sini nanti sehingga kebutuhan jabatan bersangkutan dapat diisi atau diganti oleh peserta urutan berikutnya ya. Nah, kemudian jika peserta sudah lulus seleksi, berikutnya di sini sudah mendapatkan persetujuan NI P3K, namun kok mengundurkan diri, kepada beliau ini adalah diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN 1 tahun periode berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mengundurkan diri, maka nanti nggak bisa ya ikut seleksi di tahun berikutnya. Ini perlu kita pertimbangkan bagi teman-teman yang mungkin ingin mengundurkan diri. Kemudian peserta yang lulus ini adalah bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang memberikan keterangan palsu atau enggak benar atau menyalahi ketentuan saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah menjadi P3K, maka Bupati ini berhak membatalkan kelulusannya dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai P3K teman-teman. Dan selanjutnya ditegaskan juga bahwasanya kelulusan peserta itu merupakan hasil prestasi hasil kerja sendiri ya. Jadi nggak ada istilahnya bantuan dari pihak manapun. Kalau misalkan ada orang atau oknum yang meminta sejumlah uang, maka teman-teman harus di sini jangan mau ya, dikarenakan itu merupakan hasil kita sendiri. Dan dari instansi tentunya semua daerah ini juga sudah menyampaikan bahwasanya seluruh proses seleksi ini adalah gratis teman-teman. Jadi nggak dipungut biaya sama sekali. Kalau misalkan ada yang mengungut biaya, itu jangan kita berikan ya. Jadi ini sesuatu hal yang penting, dan juga keputusan pengumuman ini sudah bersifat mutlak dan juga final sehingga nggak bisa diganggu gugat. Nah, selanjutnya di sini ada tentunya nanti pada pengumuman ya, di link instansi akan diberikan nomor kontak untuk teman-teman mungkin ada yang ingin melakukan pengaduan atau apa gitu kan. Selanjutnya informasi resmi ini kita selalu pantau di PKPSDM masing-masing. Itulah teman-teman untuk hal penting yang wajib kita ketahui setelah teman-teman lulus seleksi P3K. Ingat, jangan sampai telat untuk melakukan pengisian, selalu koordinasi dengan teman-teman di grup WhatsApp masing-masing ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.